Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, awal Maret tahun 2022 ini, tepatnya pada tanggal 1 Maret, keluar keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Dalam Kepres itu dijelaskan latar belakang peristiwa tentang serangan umum 1 Maret 1949, di mana nama mantan Presiden Soeharto tidak dicantumkan turut terlibat atau penggagas peristiwa tersebut. Nah, sampai sekarang di jagat media kita itu masih timbul perdebatan siapa sesungguhnya yang melakukan inisiatif serangan. Kalau kita belajar di sekolah dulu, khususnya saya dan teman-teman banyak ini kan generasi yang lahir ketika Soeharto berkuasa. Di dalam pelajaran PMP, PSPB dan sebagainya dijelaskan bahwa Soeharto lah yang mengetahui peristiwa itu, kemudian dia mengambil inisiatif, kemudian dia memimpin serangan. Dalam bahasa lain, dialah segalanya gitu. Setelah Soeharto tidak berkuasa, selama 32 tahun kita didoktrin seperti itu. Nah, setelah dia tidak berkuasa, timbul gugatan gitu. Misalnya, ya sekarang ribut, sebenarnya yang punya gagasan itu adalah pemerintah gitu. Malah ada yang berlebihan juga, gagasan itu datang dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, lalu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang saat itu ditawan, lalu ada persetujuan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Nah, sekarang ini timbul saling menggugat gitu. Soeharto dan antek-antek Orde Baru tentu saja tidak terima, dan suara paling vokal itu disuarakan oleh Fadlizon. Fadlizon dalam uraiannya kita lihat tuh dia tidak membantah keterlibatan pihak-pihak lain gitu. Tapi dia tidak mau sejarah ini dibelokkan, karena di atas persoalan serangan umum itu ada namanya peran pemerintah. Dalam hal ini tentara dan pemerintah darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Perwira Negara. Ada juga sebenarnya buku laporan dari Banaran yang ditulis oleh TB Simatupang yang saat itu menjadi Kepala Staf Angkatan Perang ketika peristiwa itu terjadi. Tapi yang menarik buat kita adalah, walaupun peristiwa itu telah terjadi, ya kalau 1 Maret 1949, berarti sekarang ini telah berlalu 73 tahun yang lalu. Ya, 73 tahun yang lalu. Orang masih menggugat. Karena ada yang dirasa yang tidak klop dengan logika dan fakta. Maka argumen-argumen Simatupang kembali diangkat. Sebenarnya peristiwa itu keterlibatan banyak pihak. Dalam hal ini tentu saja tentara dan pasukan perang gerilya. Soeharto juga terlibat, tapi bukan dia satu-satunya. Nah, yang menarik buat kita adalah kepentingan konten ini. Apa kepentingan konten ini dengan cerita Yusuf Mansur? Yang pertama, dapat kita ambil kesimpulan, masyarakat itu punya logika bersama gitu, bahwa sesuatu yang dianggap bohong itu pasti akan digugat. Walaupun peristiwanya telah berlalu lama. Kita lihat tahun 1949 itu, kalau dalam hitungan generasi, itu telah melahirkan 2 generasi. Tapi orang tetap menggugat gitu. Kalau dulu ketika kita sekolah, ya iya aja.
Ada film Janur Kuning, 6 jam di Jogja. Iya, faktanya iya. Tapi latar belakang siapa yang bertanggung jawab itu ternyata yang diselewengkan. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur, apa kesimpulan kita gitu? Yusuf Mansur ini adalah aktor di zaman era reformasi. Aktor apakah itu namanya nanti ustadz, dengan slogannya yaitu yang terkenal sedekah. Aktor sedekah. Kalau kita bilang perampok sedekah nanti terlalu kasar gitu. Aktor sedekah. Kemudian telah membuat masyarakat berkhayal, mungkin ada yang gila gitu. Ini karena tingkah dan perbuatan dia. Lalu dia memperoleh kumpulan dana yang sangat besar. Triliunan. Yang sampai sekarang dia sangat ketakutan kalau hal itu dibuka-buka. Karena itu dia melakukan serangan sporadis, lari, menghindar, tidak berani bertanggung jawab, diajak baik-baik nggak mau, dikasarin dianggap orang, janganlah kita bergibah. Tapi yang perlu dicatat, walaupun ini katakanlah orang-orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Ya karena orang baik-baik itu umumnya berpikirnya sederhana gitu. Nggak punya alat bukti, nanti menghadapi sistem peradilan di mana kebenaran itu artinya punya alat bukti. Katakanlah dia nanti tidak bisa gitu. Mansur udah mati. Terus gimana? Anaknya pasti akan digugat orang juga. Pasti digugat orang. Anak-anaknya. Uang lo itu, mungkin orang akan bilang begini, uang itu uang rampok di masjid gitu. Apa bangganya kaya dengan hasil rampok? Mungkin begitu gitu. Dan itu pasti akan dilakukan. Karena yang menjadi korban itu bukan 1-2 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang, mungkin ribuan orang. Dan nanti semakin bertambah ilmunya, dia semakin merasa dirugikan. Ini kita lihat. Dan itu bukan hanya cerita tentang serangan umum 1949 yang digugat orang. Banyak lagi yang lain. Pemirsa mungkin tentu masih ingat seseorang koruptor namanya Edi Tansil. Ya ingat kan? Edi Tansil itu terlibat dulu dalam kasus korupsi bank pembangunan BPD kalau nggak salah, bank pembangunan daerah ya. Itu karena ada KTBLC yang dikeluarkan oleh Sudomo. Peristiwa ini diangkat mula-mula oleh AA Baramuli. Kata Baramuli saat itu, ini orangnya pencuri. Kakeknya juga perampok dulu gitu. Bapaknya juga merampok bank di Sulawesi sana gitu. Maka menjadi justifikasi, walaupun itu si Edi Tansil itu perbuatannya sendiri, tapi dihubungkan nanti dengan bapaknya, dengan keluarganya, nanti saudara-saudaranya gitu. Jadi itulah sosiologisnya sebuah kejahatan. Gitu. Jadi walaupun nanti Yusuf Mansur hari ini bisa petentang, mana buktinya? Memang orang sebagian tidak punya bukti yang kuat gitu. Tapi kan bukti tidak hanya bukti tertulis, ada juga saksi-saksi, ada juga nanti orang-orang yang siap memberikan klarifikasi gitu. Dan kalau nanti sekiranya Allahu a'lam ya, Yusuf Mansur tiba-tiba mati mendadak katakanlah gitu. Orang pasti akan menyerang keluarganya. Nggak ada. Pak Harto aja diserang orang, padahal jasanya banyak sekali. Banyak menyerang di sini. Ada Batarau Tagalung, dia ceritakan gitu, dia tulis buku. Nah ini pelajaran bagi kita itu, sebuah kejahatan itu dia akan meninggalkan jejak. Nggak bisa disembunyi-sembunyikan. Apalagi kalau itu dilakukan oleh tokoh publik. Tokoh publik seperti Yusuf Mansur itu sangat disorot orang. Nggak bisa dong. Ayo dong datang ke rumah aneh. Orang udah datang. Malah sekarang ini diajak, ditawarkan. Kenapa ente jual itu? Harta milik orang tua kami. Yusuf Mansur diam seribu bahasa. Takut dia. Nanti dia coba lari ke tempat-tempat lain mencari perlindungan. Dan menutup kesalahannya dengan membuka kasus-kasus baru. Investasi barulah, inilah gitu. Dia pikir orang lupa gitu. Tapi tidak, sekali rakyat itu sudah sadar, kata Bung Karno di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi itu,
Dia menyebut sekali rakyat sadar, dia tuh seperti anjing kurus yang dapat tulang. Begitu tulang dia gigit, dia tidak akan pernah melepaskannya. Pilihannya satu di antara dua. Pertama, anjingnya mati, gitu. Yang kedua, tulangnya hancur. Dia nggak akan melepaskan lagi. Nah, sekali rakyat itu sudah mempunyai kesadaran untuk merdeka, kata Bung Karno, nggak ada yang bisa menahannya. Belanda itu kecil, kata. Itulah kira-kira Bung Karno mengambil peristilahan. Nah, sekarang ini begitu rakyat sadar dia ditipu, gitu. Wah, agama Islam nggak begitu. Dia rasakan sendiri dia ditipu, gitu. Nggak ada yang bisa meredam. Anda percuma mengatakan ini aktor intelektualnya, Anda tahu ini. Ini tukang fitnah, ini nggak ada. Karena YouTuber baru sekarang tuh munculnya tanpa dikoordinasi. Nggak ada tuh yang mengkoordinasi. Cobalah kalau ada yang menantang gitu, pasti dilawannya. Jadi orang sekarang ini peristiwa 73 tahun yang lalu saja dihadang gitu. Maka sekarang persoalannya kapan Yusuf Mansur mau diserang, kan begitu aja persoalannya. Hanya tinggal persoalan waktu. Yang jelas sekarang ini timbul kesadaran bersama di masyarakat bahwa ini adalah sesuatu aib dalam diri umat Islam yang harus cepat dituntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.